Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andita, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang di hari ke-70 ini saya mengompos sebagaimana biasa, dan karena tidak ada sebuah hal yang menonjol yang menarik selain kemudian proses composting yang saya lakukan sebagaimana biasanya, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke YouTube Rumah Hijau Net maupun media-media sosial saya yang lain, baik Japri dan sebagainya. Saya kumpulkan loh teman-teman semua pertanyaan sahabat semua untuk kemudian saya jawab di rubrik Q&A. Nah, biasanya saya punya rubrik Q&A sendiri, namun karena sambil ngompos sekalian aja ya kita jawab mengenai pertanyaan teman-teman sambil menemani saya melakukan proses composting bersama Magobox. Oke, pertanyaannya dari Kak Franciscus yang bertanya, kalau daging buah itu apakah bisa dibuat sebagai ekoenzim? Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau daging buah itu biasanya hasilnya berbeda dengan kulit buah yang difermentasi. Jadi kalau daging buah itu karena dia teksturnya itu lembut dan mudah lumat, maka dia akan cenderung menjadi unsur yang bukan sebagaimana yang dihasilkan dalam ekoenzim. Jadi kalau daging buah itu malah cenderungnya akan jadi mikroorganisme lokal. Dia akan lebih cepat larut, lebih cepat menghasilkan bakteri, dan sesungguhnya di dalam proses ekoenzim bukan bakteri itu yang kita cari. Tapi kalau dalam proses membuat mol atau kemudian katakanlah pupuk cair dalam waktu yang lebih singkat yang biasanya terfermentasi dalam usia 2-3 minggu, maka daging buah bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk mendapatkan khasiat seperti ekoenzim yang punya fungsi untuk mengambil minyak, untuk kemudian membuat kesat lantai, kompor dan sebagainya, itu bukan daging buah. Jadi jawabannya adalah kalau daging buah tidak disarankan untuk ekoenzim, gunakan saja kulit-kulitnya, dan daging buahnya ya kalau memang udah nggak bisa dimakan, bisa kemudian dijadikan untuk bahan baku membuat mikroorganisme lokal. Dengan metode yang sama, menggunakan pemanis juga seperti gula ataupun gula merah, hanya proses fermentasinya tidak perlu sampai 3 bulan. 2-3 minggu sudah cukup. Kalau perlu disaring, nah, airnya itu yang kemudian kita semprotkan ke tanaman atau kita letakkan, kita taburkan atau kita berikan di tanah supaya kemudian menambah kesuburan tanah karena kita sedang memberikan tambahan bakteri-bakteri baik di sana. Begitu sahabat semua, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih sudah menemani saya dalam proses composting hari ini. Ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di catatan Rumah Hijau Net episode yang selanjutnya. Thank you.